Dan pada hari ini Ibu akan menyampaikan di bab 2 ya, tentang menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik, kita mulai ya. Pertama, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Pada pembelajaran materi kali ini diharapkan siswa mampu menghargai makna, kedudukan dan fungsi UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara adil sebagai bentuk sikap beriman dan bertakwa. Yang kedua, mendukung kedudukan, fungsi dan makna konstitusi negara serta peraturan perundangan lainnya sesuai dengan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, merasionalkan makna, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta peraturan hukum lainnya dalam sistem hukum nasional. Dan tujuan yang terakhir yaitu melaksanakan makna, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Demikian anak-anak tujuan pembelajaran materi di bab ini. Nah, selanjutnya ya, ketika kita bicara tentang Undang-Undang Dasar 1945, kita tidak lepas dengan istilah konstitusi. Ya, konstitusi dalam istilah bahasa Inggris constitution, yang artinya undang-undang dasar. Istilah konstitusi sendiri memiliki pengertian lebih luas, yaitu peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara-cara bagaimana sesuatu pemerintah diselenggarakan dalam suatu pemerintahannya. Nah, konstitusi itu terdiri dari dua, ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Nah, contoh konstitusi tertulis itu adalah Undang-Undang 45. Dan yang secara tidak tertulis itu contohnya adalah konvensi atau permufakatan, bisa dikatakan juga kesepakatan. Ya, biasanya ini dilakukan dalam musyawarah begitu. Undang-Undang Dasar 1945 adalah suatu hukum dasar tertulis atau konstitusi negara yang menjadi dasar dari sumber dari peraturan-peraturan lain atau perundang-undangan lain yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, di sini konvensi merupakan aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara. Nah, ini bisa kita temui ya di dalam pidato Presiden setiap tanggal 16 Agustus. Jadi sebelum upacara kemerdekaan di tanggal 16 Agustusnya kita sering mendapati pidato Presiden ya. Nah, ini adalah contoh dari konversi. Nah, sistematika Undang-Undang 1945. Ada yang sebelum amandemen, ada juga sesudah amandemen. Jadi ada yang sebelum perubahan, ada juga yang sesudah perubahan. Nah, yang sebelum amandemen, yang pertama ada pembukaan, ya. Yang kedua itu ada batang tubuh, dan yang ketiga itu ada penjelasan. Akan tetapi setelah ada amandemen, ya, ada perubahan, dirampingkan menjadi dua. Yang pertama ada pembukaan, dan yang kedua ada pasal-pasal. Nah, ini yang membedakan sistematika undang-undang kita sebelum dan sesudah amandemen. Hubungan pembukaan
dan proklamasi kemerdekaan. Sini ya, proklamasi kemerdekaan memuat dua hal. Yang pertama itu adalah pernyataan kemerdekaan, dan yang kedua tindakan yang harus segera dilakukan dengan pernyataan kemerdekaan. Adapun pembukaan Undang-Undang 1945 di alinea yang pertama, di situ ada kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Kemudian di alinea yang kedua, alasan perjuangan kemerdekaan Indonesia, dan di alinea yang ketiga itu atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan nubuat. Alinea yang keempat, arah pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Ini merupakan isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat 4 alinea. Proklamasi kemerdekaan dengan pembukaan UUD 1945 mempunyai hubungan yang erat. Coba kita perhatikan di gambar berikut ini. Alinea 1 dalam proklamasi kemerdekaan memuat alinea 1 sampai 3 dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Begitu juga di alinea kedua dalam proklamasi kemerdekaan memuat alinea keempat dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Nah, oleh karena itu, anak-anakku sekalian, makna yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang 1945 merupakan amanat dari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sekali lagi, ya, hubungan pembukaan dengan proklamasi kemerdekaan itu adalah makna yang terkandung di dalam Undang-Undang 1945 itu merupakan amanat dari proklamasi kemerdekaan. Kedudukan pembukaan Undang-Undang 1945. Pembukaan UUD 1945 merupakan pokok kaidah negara yang fundamental, artinya yang paling mendasar. Bagi siapa? Bagi negara Republik Indonesia. Berikut merupakan pokok kaidah negara yang sangat fundamental. Ini diantaranya, ya, syarat harus memenuhi beberapa persyaratan. Yang pertama, berdasarkan sejarah terjadinya bahwa pembukaan ditentukan oleh pembentukan negara. PPKI yang menetapkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mewakili bangsa Indonesia. Yang kedua, berdasarkan isinya bahwa pembukaan membuat asas falsafah negara yaitu Pancasila, asas politik negara yaitu kedaulatan rakyat, dan tujuan negara. Nah, yang ketiga, pembukaan menetapkan adanya suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ketiga ini merupakan persyaratan, ya, tentang pokok kaidah negara yang fundamental. Ya. Nah, berikut pokok kaidah yang fundamental itu terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, antara lain, ya, yang pertama, pokok-pokok pikiran yang diciptakan dan diwujudkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Yang kedua, pengakuan kemerdekaan hak segala bangsa. Yang ketiga, cita-cita nasional. Yang keempat, pernyataan kemerdekaan. Yang kelima, tujuan negara. Yang keenam, kedaulatan rakyat. Dan yang terakhir, dasar negara Pancasila.
Selanjutnya, nilai-nilai yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah nilai-nilai luhur, universal, dan lestari. Ya, apa itu nilai universal? Apa itu nilai lestari? Nilai universal itu mengandung arti bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa-bangsa negara yang yang dijunjung tinggi oleh bangsa-bangsa beradab di dunia, dan penghargaan tersebut terhadap hak asasi manusia. Adapun nilai-nilai lestari, ya, ini mempunyai arti makna, ya, mampu menampung dinamika masyarakat dan akan tetapi menjadi landasan perjuangan bangsa, khususnya adalah bangsa Indonesia. Nah, dua nilai-nilai inilah yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Selanjutnya, negara Indonesia yang dibentuk memiliki tujuan. Apakah itu tujuan tersebut? Yang pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, keempat tujuan inilah yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Selanjutnya, prinsip negara Indonesia, yaitu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Nah, Republik Indonesia merupakan bentuk pemerintahan di mana pemerintahan dipimpin oleh rakyat. Berbeda dengan bentuk kerajaan di mana pemerintah sebagai sebagian bersifat turun-temurun. Nah, di sini perlu ditekankan, ya, bahwasannya bentuk kerajaan itu sifat kepemimpinannya turun-temurun. Akan tetapi di sini, ya, bentuk ini sejalan dengan kedaulatan rakyat yang bermakna kekuasaan tertinggi dalam negara dipegang oleh rakyat, bukan oleh pemimpin. Rakyat yang memiliki kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui lembaga perwakilan rakyat. Jadi perbedaan antara kerajaan dengan republik, ya, itu ada perbedaan. Kalau raja dipimpin oleh satu keturunan, ya, tetapi republik itu pemerintahannya dipilih oleh rakyat. Nah, ini yang membedakan negara Indonesia dengan negara-negara yang lain ataupun dengan sistem kerajaan yang ada di negara kita. Nah, demikian anak-anakku sekalian, ya, materi untuk bab 2 ini tentang menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar 1945 pertemuan pertama kali ini. Selamat berjumpa di pertemuan selanjutnya. Ya, terima kasih. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.